Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mini riset proyek kami yang dimana dari mata kuliah Student Development. Adapun materi yang kami ambil yaitu perkembangan kognitif. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Prinly Ginting. Perkenalkan nama saya Farah Suadayumi. Perkenalkan nama saya Vira Khairunisa. Perkenalkan nama saya Hosiana Situmorang. Perkenalkan nama saya Marsedina Berutu. Adapun materi yang kami ambil yaitu tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan proses penting dalam perkembangan anak yang mencakup kemampuan berpikir, belajar, memahami, dan memecahkan masalah. Pada materi tersebut kami menemukan beberapa permasalahan yang kami simpulkan. Yang pertama adalah apa saja hambatan-hambatan dalam kemampuan berpikir. Yang kedua adalah apa saja hambatan-hambatan dalam menyimak pelajaran. Yang ketiga adalah apa saja hambatan-hambatan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah apa saja hambatan-hambatan dalam berinteraksi sosial. Nah, kami akan memberikan solusi dan pembahasan pada permasalahan yang pertama. Kemampuan berpikir dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk kritis dan objektif, mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang diberikan, sedangkan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, solusi kreatif, untuk masalah dan membuat sesuatu yang bernilai dengan cara yang berbeda dan baru. Cara mengatasi masalah yang pertama yaitu mengatasi ketakutan, yaitu dengan cara berpikir ke arah yang positif dan meyakinkan diri kita bahwa kita mampu melakukannya. Yang kedua yaitu mengatasi kebiasaan. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan pengetahuan dengan cara lebih banyak mencari informasi pengetahuan dan menerapkan sikap yang tinggi akan keingintahuan dengan hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu mengatasi rasa takut gagal, lebih percaya kepada diri kita bahwa kita mampu dan jadikan sebuah kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode berpikir kreatif, yaitu dengan berpikir lebih maju dan memiliki ide-ide yang menarik dan kreatif. Selanjutnya kami akan memberikan solusi dan pembahasan dari permasalahan yang kedua. Menyimak pelajaran adalah suatu proses kegiatan mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi. Cara mengatasi permasalahan yang kedua yaitu 1. Fokus dan konsentrasi. Ketika seseorang memberikan pembelajaran, kita harus fokus dan konsentrasi terhadap materi yang disampaikannya. Yang kedua adalah kesiapan mental. Kita harus memiliki mental yang kuat, jangan mental seorang pecundang. Yang ketiga yaitu pengelolaan waktu. Kita harus dapat mengatur waktu untuk belajar, bermain, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Yang kelima yaitu interaksi dan diskusi. Kita harus mampu berinteraksi dengan teman-teman seperjuangan dan harus mampu berdiskusi ketika ada suatu pembelajaran yang tidak kita pahami atau kurang kita mengerti. Yang keenam yaitu teknologi dan alat bantu. Kita harus memiliki teknologi serta alat bantu dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh adalah kesehatan fisik. Nah, seseorang itu harus memiliki fisik yang sehat agar mampu mencerna pembelajaran yang diberikan. Baik, sekarang kita masuk ke solusi dan pembahasan masalah ketiga. Menyelesaikan masalah atau pemecahan masalah adalah proses mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi dan rumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, analisis masalah, yaitu kita meneliti penyebab dan dampak dari masalah tersebut. Yang ketiga, cari alternatif solusi, yaitu dengan mengembangkan berbagai pilihan untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir, implementasikan solusi, yaitu menerapkan solusi yang dipilih oleh evaluasi hasilnya. Kemampuan ini penting dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pengembangan diri serta keterampilan berpikir kritis. Kemudian, cara mengatasi permasalahan ketiga, yaitu dengan yang pertama, identifikasi hambatan.
pahami, dan definisikan masalah secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam penanganan. Yang kedua, pendekatan sistematis, yaitu metode pemecahan masalah. Gunakan metode seperti brainstorming, keputusan untuk mengeksplorasi solusi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan, yaitu dengan pelatihan dan edukasi. Tingkatkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan, baik melalui pelatihan formal maupun informal. Yang keempat, manajemen waktu. Prioritaskan tugas, buat jadwal, dan tetapkan tenggat waktu untuk memastikan fokus pada penyelesaian masalah. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik, yaitu tindak lanjut setelah menerapkan solusi, evaluasi hasilnya, dan minta umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Dan yang terakhir, fleksibilitas, yaitu adaptasi, bersiaplah untuk mengubah pendekatan jika solusi awal tidak berhasil. Solusi dan pembahasan 4. Interaksi sosial adalah proses di mana individu saling berkomunikasi, berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai konteks. Berikut beberapa aspek penting terkait interaksi sosial. 1. Jenis interaksi sosial, yaitu interaksi verbal, interaksi nonverbal, interaksi formal, dan informal. 2. Faktor yang mempengaruhi interaksi, yaitu budaya, lingkungan sosial, dan teknologi. 3. Manfaat interaksi sosial, yaitu membangun hubungan, pertukaran informasi, dan dukungan emosional. 4. Tantangan dalam interaksi sosial, yaitu perbedaan budaya, konflik, dan isolasi sosial. 5. Peningkatan keterampilan interaksi, yaitu komunikasi efektif, empati, keterampilan negosiasi, dan interaksi. Cara mengatasi permasalahan 4, yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi.